Tertangkap karena dugaan menggunakan narkoba jenis ganja dan syabu, Amar Zoni jalani pemeriksaan asesmen tahap pertama di Laboratorium Badan Narkotika Nasional atau BNN Jakarta kemarin. Saat dibawa dari tahanan Polres Jakarta Pusat, Amar Zoni sempat mengungkapkan penyesalannya karena telah terjerumus dalam lembah hitam penyalahgunaan obat terlarang. Semua orang pasti menyesal dengan apa yang dilakukan. Semua orang pasti menyesal dengan apa yang dilakukan. Penyesalan memang selalu datang terlambat, karena toh meskipun Amar kini menyesal, ancaman pasal hukum pidana 12 tahun penjara telah menantinya karena diduga terbukti menjadi pengguna narkoba. Lalu seperti apa hasil pemeriksaan Amar Zoni di Laboratorium BNN kemarin? Jadi masih pemeriksaan medis, nanti ada pemeriksaan lanjutan lagi dan hasilnya belum diketahui sampai saat ini. Lalu benarkah Amar Zoni yang terbukti positif menggunakan narkoba akan segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka? Kita melihat kan di sini Amar ini urinnya positif gitu. Biar bagaimanapun juga karena urinnya itu positif ya konsekuensinya ya bicara sebagai pengguna gitu. Nah, tapi untuk lebih lanjut ini masih dalam proses asesmen. Saya belum berani bicara karena hasilnya bagaimana saya belum tahu gitu. Yang pasti upaya kita sudah kita lakukan. Penyesalan nggak sih dari aman? Pasti. Dia akan bertobat. Ya, dia akan bertobat, menyesal dan tidak akan bikin seperti ini lagi. Janji, nangis, janji saya. Ya. Dan kini pasca menjadi tahanan kasus narkoba, Amar Zoni bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, Amar pun dipecat dari peran yang tengah dimainkannya di salah satu sinetron. Tak hanya didepak dari sinetronnya, gara-gara barang haram narkoba, Amar Zoni pun juga dipecat dari posisi Ketua 7 Persatuan Artis Sinema Indonesia atau PARSI yang baru ia jabat setahun lalu bersama artis-artis muda lainnya. Lalu bagaimana Amar dan keluarga menanggapi nasib karirnya yang terancam mati pasca terseret kasus narkoba? Apa kata Anwar Fuadi selaku Ketua Umum Pengurus Besar PARSI jika ada anggotanya yang memakai narkoba? Akhirnya saya Leoni Diani, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ketua 7 Amar Zoni tugasnya merancang dan melaksanakan pengembangan seni budaya yang bersumber dari seni budaya kearifan lokal dalam karya sinetron maupun karya perfilman. Ada anggota PARSI, pengurus PARSI yang main narkoba, terlibat narkoba, pecah. Ada anggota PARSI, pengurus PARSI yang main narkoba, terlibat narkoba, pecah. Jelas kita musuh dengan narkoba. Nggak ada kompromi dengan narkoba. Jangan coba-coba itu pakai narkoba, bodoh itu pakai narkoba. Jangan coba-coba itu pakai narkoba, bodoh itu pakai narkoba. Ya itu semua diurus sama pengacara dan semuanya dari keluarga saya juga. Wah itu nanti kita serahkan aja ke waktu nanti yang menjawabnya ya. Digantikan sama pemain lain. Iya, kan. Oh saya nggak tahu, saya teknis itu saya nggak ngerti, saya nggak ikut-ikut ya. Shock lah ya, tapi ini mungkin sebuah pelajaran dan harus dijalankan supaya selanjutnya dia akan tidak berbuat seperti ini lagi. Sementara itu kabar yang juga tak kalah mengejutkan dibawa pasangan David Noah dan Gracia Indri.
Pasca pisah rumah selama 1 tahun, Gracia Indri resmi melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Negeri Bandung terhitung sejak tanggal 4 Juli 2017 lalu. Ini intinya mas saya sama David emang lagi ada masalah yang nggak perlu pemirsa tahu juga masalahnya apa. Kondisinya yang tahu hanya saya sama David. Itu hal yang baru, cuman pembelajaran yang baru juga. Jadi ada saatnya tekanan tinggi, lalu kita mungkin masing-masing jadi banyak pikiran gitu. Tapi perjalanan ini tidak ada yang pernah bicara bahwa menikah itu gampang ternyata gitu. Dan kami juga begitu, kami pasangan baru, kami pikir bagaimana nih dengan tanggung jawab kami yang besar masing-masing, bagaimana gitu. Nggak ada juga yang waktu itu sempat kasih masukan lagi karena selain kami sibuk, kami ini gitu. Jadi ya pembentukannya memang terasa sekali. Kekurangannya ada di saya, ada di Gracia. Jadi ya biasalah pernikahan seperti apa gitu. Intinya kami lagi berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik apapun solusinya. 1 tahun berjuang mempertahankan rumah tangga mereka, namun kini gugatan perceraian Gracia Indri seakan menjadi tanda bahwa keduanya akhirnya menyerah pada masalah rumah tangga mereka. Lantas, inikah kado pahit yang harus diterima David yang baru merayakan ulang tahunnya pada tanggal 11 Juli kemarin? Masih cinta atau enggak? Perasaan itu biarkan saya yang tahu. Penyesuaian pola pikir, penyesuaian ego, dan segala macamnya lah. Proses-proses yang pada umumnya pernikahan juga alami. Dari nasib rumah tangga Gracia Indri dan David Noah yang sedang dipertaruhkan di pengadilan, seperti apa rumah tangga Lucky Hakim dan Tiara Dewi yang juga tengah dipertaruhkan di pengadilan? Benarkah Tiara Dewi menolak dikunjungi Lucky Hakim pasca bercerai? Lalu seperti apa Lucky Hakim yang sudah siap menduda untuk kedua kalinya? Simak sesaat lagi hanya di Intense. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Dari kisah Amar Zoni yang sudah jatuh tertimpa tangga hingga kado yang harus diterima oleh David Noah yang dimana di hari ulang tahunnya digugat cerai oleh sang istri Gracia Indri. Dan di lain sisi benarkah Lucky Hakim mengakui bahwa dirinya sudah siap menduda untuk kedua kalinya? Dan benarkah pasca digugat cerai oleh Lucky, Tiara Dewi pun tidak ingin lagi bertemu dengan Lucky? Lantas seperti apa kesibukan Lucky di rumahnya di dalam kesendiriannya?